Nggih, pangapunten ayah ibu dan simbah-simbah sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang semoga diberkahi ini nggih. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang disampaikan Bu Yayu ya, itu cocok sekali dengan ya materi yang diminta Ustadz Alfian ke saya terkait Isra Mi'raj. Yaitu apa? Kegalauan kaum muslimin sekarang itu sama galaunya dulu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW niku nate ngoten sampai kalau jenengan buka surat Al-Kahfi ayat 6, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Hampir-hampir engkau wahai Nabi Muhammad SAW binasa alias sedo. Hampir-hampir jenengan sedo wahai Nabi. Kenapa? Ala atharihim, asam lambung naik mikir. Ala atharihim mikir umat, mikirkan ini gimana kok Dora beriman dan lain sebagainya. Maka Al-Kahfi itu turun surat penghibur tasliyah 4 Hijriah. Pertama kalinya proses Mi'raj ini terjadi, tentu kita harus lihat dari Gua Hira, okay? Peristiwa Gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1-5 niku turun. Napa pertama kali yang harus dilakukan kaum muslimin napa? Ya qara. Ken rajin maca Quran sing bener, sak maknane tafsire itu harus kita lakukan dulu. Kalau kita mikirnya strategi tok, kalau kamu ngaji doang strateginya nggak bagus. Kalau kita langsung strategi nanti kena At-Taubah 25, bahaya. At-Taubah 25 itu bicara perang Hunain yang kaum muslimin kalah karena kebanyakan pasukan, lebih banyak dari orang kafir, dan saat itu mereka banyak peralatan lebih layak, justru malahan kurang tawakal. Makanya Umar bin Khattab sempat mengganti jabatan Khalid bin Walid karena kaum muslimin sudah sampai gini, nenek Khalid mesti menang, lali karo Gusti Allah. Makanya Khalid ojo kowe nanti Abu Ubaidah. Sekarang di Syam juga Abu Ubaidah. Artinya kita jangan terlalu galau karena strategi kita. Coba buka At-Taubah 25 itu aja. Kemudian Al-Isra, Al-Alaq tadi dimulai dari Al-Alaq. Iqra. Sudah ya, singkat saja, tak perlu saya perpanjang. Mari kita rajin membacanya, tafsirnya. Tidak apa-apa ketika mungkin materi Ustadz Alfian ini di daurah itu ada ayat agak lama, tidak apa-apa, karena itu adalah kunci kemenangan kita di situ. Iqra bismi. Coba jenengan tengok bismillah yang ada di Al-Fatihah. Ada alifnya enggak? Bisminya. Ada alifnya enggak di Al-Fatihah? Enggak ada, gitu. Karena Allah ingin antum fokus ke ismullahnya. Tapi kalau di Iqra bismi Al-Alaq ada enggak alifnya? Ada. Kenapa? Karena Allah lagi nggak ingin berbicara tentang bisminya, tapi iqra'nya. Ayo sinawo. Nah kemudian setelah begitu beratnya beban pada mendengar orang-orang musyrik, akhirnya Al-Kahfi tadi 4 kenabian, tahun ke-4 kenabian. Ini kita sesuke Nabi Muhammad SAW ini kita lumayan. Dijah masih kaya. Kemudian diuji nanti singkat cerita saja ya di tahun 7 kenabian. Nopo? Ini politik. Jadi bicara Al-Isra itu bicara politik nanti. Politiknya apa? Politik Quraisy saat itu iki wong kok semakin seneng ya dengan dia dari kalangan bawah, dia ayomi begini, pada seneng Nabi Muhammad SAW. Wah ikut. Kalau gitu ada aturan Bani Muthalib, Bani Hashim diboikot, nggak boleh jual beli, nggak boleh makan layak, sampai makan rumput tuh 3 tahun. Bayangkan saat itulah Khadijah melarat, Nabi melarat sedanten. Sampai puncaknya tahun 10 kenabian Khadijah meninggal. Nopo sedih mboten niku. Coba jangan bayangkan Nabi ra dirungokke 4 kenabian hampir meninggal karena mikir pikiran sama Allah. Jangan kakean pikiran wis kabeh tak tanggung kata Allah. Tahun 7 diboikot.
Tahun ke-10 pamannya meninggal, menyokong dakwah, istrinya meninggal yang nyokong dakwah dan dana, maka istri yang dananya gede niku masya Allah niku sangat berguna bagi, karena Nabi waktu itu pun boten sugih karena Nabi fokus berdakwah. Dulu bisnis jadi karyawannya Khadijah, lama-lama nah itu sampai akhirnya nanti ada penghibur-penghibur 4 kenabian Al-Kahfi, penghibur setelah Khadijah meninggal adalah Isra Mi'raj, berarti tahun 12 kenabian menurut Syekh Ali As-Salabi dan menurut Syekh Samih As-Sa'idi itu 27 Rajab, berarti sakniki nggih. Sakniki pun 27 niki karena ini tanggalan Islam bar maghrib pun 27. Berarti inilah Isra Mi'raj. Berarti Isra Mi'raj itu ulama mengatakan apa? Tasliyah alias hiburan paling indah untuk Nabi Muhammad SAW. Isinya apa mungkin? Sholat. Berarti kita harus menjaga sholat ini karena sholat itu hadiah. Maka kalau kita mau memenangkan ini perpolitikan ini, bagaimana Nabi menang politik? Wow, Isra Mi'raj hadiah sholat, sholat niku kita jaga. Ngaten nggih. Masih berapa menit, Pak? 7. Saya akan maksimalkan ini. Lalu di tahun 12 kenabian ada Isra dan Mi'raj yang sangat tidak masuk akal. Namanya pemimpin seperti Ustadz Alfian ya, kiai, ustadz. Dia pasti punya teman setia, teman dekat wajib. Nabi Musa sinten pendukungnya? Harun. Nabi Muhammad sinten waktu itu? Ya, seketika Isra Mi'raj dora percaya. Bahkan ada sahabat yang murtad kan. Alah, gitu terus Abu Singibul. Abu Bakar bilang, kalau itu Muhammad yang ngomong aku percaya. Nah, Ustadz Alfian ini butuh orang-orang yang begini. Artinya orang ya nanti dikisahkan Abu Bakar di At-Taubah ayat 40. Ya. Bahkan hadirnya Abu Bakar bisa menenangkan hati, sakinah. Oh, pokok dewe Nabi Musa itu wedi loh arep dipateni. Akhafu ayya patulun, aku wedi nek dipateni Firaun. Dewe malah kemaki loh karo penguasa. Dewe ikhwane laskar-laskar kemaki. Ayo kena patenane. Padahal Nabi Musa wedi ngoten lho kalau menghadapi penguasa. Artinya pakai strategi juga. Kemudian yang kita wanti ini poin terakhir, semoga masih ada waktu. Bagaimana mental kaum muslimin saat melihat kesuksesan orang-orang kafir dari media dan lain sebagainya. Kira mentalnya pripun? Zaman sahabat. Jenengan buka Al-Hasyr ayat 2 niku enten mentalnya kaum muslimin. Sahabat pripun mentalnya? Wa ma dhanantum ay yakhruju. Al-Hasyr ayat 2. Kalian sahabat itu pesimis kalau bisa ngelawan Yahudi, pesimis kalian. Sementara Yahudi mentalnya apa? Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Orang Yahudi pede dan yakin kalau bisa menahan makarnya Allah, bukan makar kaum muslimin. Yahudi yang dilawan Allah, itu di Al-Hasyr ayat 2. Artinya mental kita sekarang kayak yang Bu Yayu sampaikan, aduh mau nangis gini. Sama ya kayak sahabat dulu. Mentalnya emang kita gitu, ngelihat kekuatan orang kafir itu langsung blender ya. Sementara orang kafir Allah tak lawan. Al-Hasyr ayat 2. Jadi semua metodologi mengalahkan orang kafir dan mental kaum muslimin itu bagaimana kondisinya itu sudah tertulis di Quran semuanya. Sudah ada semuanya garis. Makanya tadi loh Al-Alaq 1 sampai 5 Iqra. Waos tenanan nganggo tafsirin tapi. Ngoten maksud saya. Jadi supaya kita kalau berjuang itu jangan ini kayak gini-gini ini tetap aja bisa kalau orang-orang kafir mau ngabisi kita. Wah, ngomong apa. Tapi kan ada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ikhtiar seperti yang beliau lakukan. Tapi tetap kalau ditinjau dari matematika manusia udah ketahuan lagi tadi. Tapi kita tadi ada Allah Subhanahu wa taala sehingga semoga Isra Mi'raj itu bisa menjadi hiburan bagi kita juga kaum muslimin. Karena Nabi dahulu telah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah sholat setelah istrinya meninggal. Semua yang bayangkan Abu Thalib niku memberikan dukungan loh. Kalau enggak Nabi tidak bisa dakwah. Kayak kita sekarang
Siapa yang dukung kita? Kan bisa dikatakan hampir gak ada seperti itu. Sama seperti kondisi sebelum Isra Mi'raj. Maka kaitannya dengan politik itu tadi ya. Orang kafir akan selalu menekan kita. Kuncinya terakhir. Jangan di stop dulu, terakhir. Ar-Ra'd ayat 11. Tolong itu. Tadi kan qiraatul Quran, jaga sholat. Apa? Terakhir Ar-Ra'd ayat 11. Senada ditafsirkan juga dengan Al-Anfal 54 atau 5354. Intinya apa? Kalau mau menang hindari maksiat. Allah berfirman begini, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nek dai-dai ngomong niku, ayo kerja ya nek pengen berubah. Mboten, itu ayat untuk Allah selalu memberikan nikmat yang sudah digantungkan untuk hambanya, tidak akan dirubah. Nikmat kemenangan Islam contohnya. Tapi nikmat ini yughayyiru ma bi anfusihim. Yang merubah jadi bencana adalah umat Islam sendiri. Apa kata ulama? Bil ma'asih, birtika bil ma'asih, dengan kakean maksiat. Maka kita sesama kita, salah satu maksiat apa? Berseteru sesama muslim. Mau masalah cilik dipermasalahkan. Masalah pribadi rotok baper, ya sudah, hilangkan itu semuanya, ya. Karena zaman dulu juga ada yang baper-baper. Masih berapa menit? Habis. Kesimpulannya, zaman Nabi niku nggih enten sing baper. Nabi nggih baper kali anggotanya nggih nate. Wong siap go pedang arep mancungi wong kafir, tiba-tiba Nabi bilang, Utsman datang nggak jadi perang nih, Sulhul Hudaybiyah itu. Dah kita umroh saja. Duh, arep mateni wong kafir malah kon umroh. Sahabat doanyel gitu. Abu Bakar tok kuwi Nabi lho sing ngomong lho. Gitu. Lah tapi piye lho wong kafir iki jahat kok dhewe langsung pateni wae kok laskar-laskar saiki kan ngoten niku. Nabi bilang umroh wae. Ya sudahlah, masuk pentingnya istri. Udah Nabi gundul saja rambutnya, tidak ada melu-melu. Ya wis tak gundul. Akhirnya semua taat. Ngaten nggih? Artinya kita tadi hindari maksiat, jangan baper-baperan. Sahabat Umar bin Khattab yang awalnya kuat gini, akhirnya apa? Ya wis lah, Nabi wis gundul rambut tahalul. Saya kabeh do umroh. Rasido jihad fisabilillah dalam arti perang dibatalkan saat itu, tapi umrohnya sambil bawa pedang. Itu bedanya sama kita. Nah, kita itu ngomong jihad ilmu, jihad ini, tapi nggak siap pedangnya, ya sama aja, bohong. Kalau mau bicara jihad ilmu, jihad politik, ya itunya juga harus ada dong, tapi dengan cara yang baik tentunya, yang tidak melanggar undang-undang seperti itu. Harus memikirkan semua aspek. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Isra Mi'raj itu bisa menjadi penghibur bagi kita semua dan kemenangan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Di bulan ini ya berarti ya. Semoga yang menang umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini ayat-ayat tadi menjadi penghibur kita, motivasi bagi kita, dan bisa kita praktekkan sehari-hari. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.